Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Sobat sewot dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tadi malam menyaksikan betapa serunya perdebatan di Indonesian Lawyers Club ya, yang dipimpin oleh Bang Karni Ilyas gitu kan. Nah, perdebatan soal moral, soal tatanan kehidupan bernegara, berbangsa, kemudian soal Mahkamah Konstitusi yang hari ini sedang dihebohkan oleh surat daripada Ibu Megawati Soekarno Putri kepada Mahkamah Konstitusi. Nah, Sobat Sewot, sebelum kemudian saya menyampaikan beberapa informasi terupdate terbaru hari ini seputar perpolitikan di Indonesia, lebih-lebih tentang putusan Mahkamah Konstitusi yang lusa akan kita terima bersama hasilnya ya. Jadi kita ingin menyampaikan nantinya prediksi-prediksi, kemudian kejadian-kejadian luar biasa terkait dengan Mahkamah Konstitusi yang akan memutuskan hasil sidang internal mereka pada tanggal 22 April 2024. Nah, sebelum itu Sobat Sewot, kita lihat dulu bagaimana Bang Ferry Amsari ini membuat publik tercengang ya, membuat teman-teman yang ada di TV One tadi malam, teman-teman dari kubu 02 bahkan 03 gitu kan, bahkan pemirsa dimanapun berada itu diam 1000 bahasa saat Bang Ferry Amsari menjelaskan secara detail bagaimana posisi Megawati Soekarno Putri ya, sebagai orang yang pertama kali menandatangani undang-undang Mahkamah Konstitusi sebagai presiden pertama gitu kan, dan satu-satunya. Nah, oke, Sobat Sewot, sebelum panjang lebar kita bahas soal putusan Mahkamah Konstitusi dan informasi terbaru pada kesempatan kali ini, kita lihat dulu video selengkapnya, bagaimana Bang Ferry Amsari memaparkan detail banget gitu kan, detail banget sehingga kubu 02 dan 03 pun terdiam, tidak berkata apapun dan menyimak dengan seksama. Dan inilah fakta yang seharusnya kita renungkan bersama Sobat Sewot soal dugaan kecurangan di Pilpres 2024. Oke, kita lihat selengkapnya video berikut ini Sobat Sewot. Jangan lupa, Presiden Megawati adalah penandatangan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi pertama, ya, Undang-Undang 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. MK itu dibentuk di zamannya. Masa presiden yang pernah menandatangani Undang-Undang Mahkamah Konstitusi tidak boleh gitu. Sebagai sahabat, lagian ini bukan upaya pembuktian sesuatu. Amicus curiae adalah tradisi yang perlu dihormati dan biasa saja di Mahkamah Konstitusi. Misalnya konteks kecurangan pemilu menggunakan gentong babi, Prof. Konteksnya tidak perlu ada alat bukti orang bagi gentong babi, insentif dana, bansos dan lain-lain, dan mengatakan bahwa pilih 02, tidak perlu. Karena konsep pencurangan gentong babi cukup menjelaskan secara sederhana. Apakah ada kebijakan dan tindakan yang menggunakan insentif dana negara di tahun pemilu? Kalau itu terbukti ada kebijakan dan tindakan, itu sudah tidak fair dalam ilmu kepemiluan. Oke, Sobat Sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Informasi yang pertama kita mulai dari pertemuan antara Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP ya, Ibu Megawati Soekarno Putri dengan calon presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto. Ini disinyalir sedang menemui titik buntu Sobat Sewot. Masih belum ada kata cair soal pertemuan antara Ketua Umum PDI ya, Ibu Megawati dengan capres terpilih Bapak Prabowo Subianto. Nah, ini kata pengamat gitu kan, disebabkan bahwa PDI sebagai partai pemenang pemilu ini dikonfirmasi mengajukan beberapa syarat yang sulit dipenuhi oleh koalisi Indonesia Maju di kubu Bapak Prabowo Subianto. Nah,
ketika syarat yang begitu luar biasa dan barangkali belum mampu untuk kemudian dipenuhi ya, diiyakan oleh Koalisi Indonesia Maju, maka kemudian ini yang menjadi salah satu penyebab buntunya ya jalan pertemuan antara Ibu Megawati dengan Bapak Prabowo Subianto. Seperti apa yang disampaikan atau dikatakan oleh pengamat politik Citra Institute ya, Abang Yusa Farhan, beliau menilai bahwa upaya yang dilakukan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan meminta Gibran Rakabuming Raka ditinggalkan oleh Bapak Prabowo Subianto, hal tersebut merupakan suatu balasan karena sudah dikhianati oleh keluarga Presiden Jokowi. Nah, selanjutnya Sobat Sewot, menurut Bang Yusa Farhan gitu kan, PDIP ini akan menjadi hambatan apabila dibiarkan berada di luar roda pemerintahan capres terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Nah, bahkan yang lebih mengejutkan Sobat Sewot, apa yang disampaikan oleh Yusa Farhan gitu kan, bahwa beliau menilai jika pertemuan antara Prabowo Subianto dan Ibu Megawati Soekarno Putri ini terwujud ya, maka otomatis PDIP harus mendapat keuntungan berlipat ganda ketimbang mereka menjadi oposisi gitu. Nah, ini yang kemudian menjadi pertimbangan yang sedikit berat barangkali bagi Koalisi Indonesia Maju, Presiden Capres terpilih Prabowo Subianto yang hari ini sedang menunggu ya putusan Mahkamah Konstitusi apakah Gibran Rakabuming Raka akan didiskualifikasi oleh Mahkamah Konstitusi, dalam arti yang lain bahwa gugatan paslon 01 dan paslon 03 diterima oleh MK gitu kan, atau tetap Gibran Rakabuming Raka akan terus bersama Bapak Prabowo Subianto sebagai capres terpilih 2024. Nah, sehingga boleh dikatakan permohonan atau gugatan PHPU yang dilayangkan oleh paslon 01 dan 03 ini ditolak oleh Mahkamah Konstitusi misalnya. Nah, Sobat Sewot, itulah yang kemudian hari ini sedang hangat menjadi perbincangan publik dan petinggi-petinggi elit politik di negeri ini gitu, bahwa pertemuan silaturahim pasca Lebaran antara Megawati bersama Prabowo Subianto hingga hari ini masih terus hangat untuk diinformasikan karena dua kubu ya, baik kubu Koalisi Indonesia Maju kemudian kubu daripada satsetnya Megawati dan PDI Perjuangan gitu kan, ini masih belum bisa dipertemukan karena hal tersebut di atas gitu barusan gitu. Nah, Sobat Sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah SAW, itu yang informasi yang pertama yang bisa kita sampaikan terkait buntunya pertemuan, jalan pertemuan silaturahim antara Prabowo Subianto dan Ibu Megawati Soekarno Putri gitu kan. Nyatanya kalau misalnya mereka menanggalkan kepentingan politik gitu kan, mereka sebenarnya bisa bertemu kapan saja dan tidak perlu kemudian ada hiruk pikuk narasi-narasi baik yang positif maupun negatif, tinggal ketemu aja gitu kan. Sebenarnya begitu Sobat Sewot kalau kemudian. Tetapi ini kan ada kaitannya dengan hari ini keputusan Mahkamah Konstitusi yang semua tiga kubu masih sama-sama menunggu. Nah, oke, kita lanjut ke informasi berikutnya. Ini ada informasi terupdate juga bahwa Komandan Relawan Tim Kampanye Nasional atau Komandan Relawan TKN ya, dari Bapak Prabowo Gibran, beliau Haris Ruslimoti ya mengatakan pihaknya akan menggelar aksi besar-besaran atas nama pendukung dan pemilih Bapak Prabowo Gibran di Mahkamah Konstitusi. Hari ini, hari Jumat tanggal 19 April 2024. Haris Muti juga mengatakan Sobat Sewot bahwa unjuk rasa tersebut adalah merupakan wujud dukungan para pemilih Prabowo Gibran gitu terhadap Mahkamah Konstitusi untuk menolak permohonan yang diajukan oleh paslon 01 dan 02. Nah, aksi damai yang direncanakan tersebut ini digelar juga untuk merespon berbagai tuduhan kepada para pemilih paslon 02
yang seakan-akan gitu kan 96,2 juta orang melaksanakan hak pilihnya untuk memilih pasangan paslon 02 ini karena disuap dengan bantuan sosial atau politisasi bansos gitu. Nah, begitu kata Moti di rumah besar relawan Prabowo Gibran di Jakarta. Nah, sobat sewot yang dirahmati Allah, ternyata selang beberapa saat setelah ada pernyataan akan turun aksi besar-besaran, ya kan? Kemudian Bapak Prabowo Subianto melarang, meminta, menghimbau kepada seluruh relawan dan para simpatisan dan khususnya kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk tidak turun aksi dalam bentuk apapun di depan Mahkamah Konstitusi. Oke, biar tidak penasaran seperti apa perbedaan pandangan antara kedua belah pihak, bukan kedua belah pihak, antara tim pemenangan yang ingin melakukan aksi besar-besaran kemudian dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Prabowo Subianto. Berikut ini videonya ya, lengkapnya buat kalian semuanya sobat sewot, nanti boleh dikomentari di kolom komentar bareng-bareng gitu kan. Oke, kita simak bareng-bareng sobat sewot. Meminta dengan sungguh-sungguh kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya 96,2 juta rakyat Indonesia yang telah memilih pasangan Prabowo Gibran untuk tidak melakukan aksi apapun di depan gedung Mahkamah Konstitusi ataupun di tempat-tempat lain, apalagi di jalanan, demi menjaga kesejukan demokrasi, menjaga persatuan dan keutuhan bangsa, menjaga kerukunan di antara seluruh rakyat Indonesia. Berkali-kali saya ingatkan, dengan kerukunan di antara kita, dengan rasa persatuan, dengan kearifan, dengan kesejukan, Indonesia akan mencapai cita-cita bangsa. Saudara-saudara sekalian, marilah kita menganjurkan sikap yang sadar, sikap cinta tanah air, sikap sayang kepada rakyat Indonesia. Demi tujuan itu, saya menghimbau seluruh pendukung Prabowo Gibran untuk sekali lagi menahan diri, berjiwa besar, berhati yang teguh, dan memberi suatu dukungan tidak dengan aksi-aksi massa dan aksi-aksi di jalan. Kita telah menerima mandat dari rakyat secara luar biasa dan kami siap menjalankan mandat tersebut. Mempersilahkan. Oke, sobat sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah SAW, kita pindah ke informasi yang ketiga pada kesempatan siang yang berbahagia ini ya. Mahkamah Konstitusi mengungkapkan bahwa penyampaian amicus curiae atau sahabat pengadilan setelah 16 April ya tidak akan ikut menjadi pertimbangan hakim konstitusi. Namun MK memastikan tetap akan menerima amicus curiae yang diajukan setelah atau pasca tanggal 16 April sobat sewot. Juru bicara Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono mengatakan bahwa sampai saat ini total ada sekitar 23 amicus curiae yang telah diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Fajar juga menuturkan bahwa MK telah menerima amicus curiae sejak bulan Maret tahun 2024. Nah, jadi terkait dengan amicus curiae yang kemudian viral diajukan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri, kemudian menyusul amicus curiae yang disampaikan oleh kuasa hukum daripada Habibuna, Habib Rizik bin Syihab gitu kan, HBRS gitu kan. Ini menjadi sangat luar biasa dampaknya terhadap konstelasi perpolitikan di Indonesia, utamanya terhadap sidang internal daripada Mahkamah Konstitusi. Hakim-hakim MK yang hari ini sedang menggodok ya gugatan yang diajukan oleh paslon 01 dan paslon 03, kemudian
sanggahan-sanggahan yang kemudian disampaikan oleh tim kuasa atau pembela Prabowo Gibran gitu kan, hari ini juga sedang apa namanya, bukan diintervensi, lebih dikuatkan ya, barangkali dikuatkan oleh amicus curiae yang diajukan oleh beberapa tokoh politik yang kemudian itu juga diterima oleh Mahkamah Konstitusi. Sobat Sewot, amicus curiae ya, sebagaimana yang tadi di awal disampaikan oleh Bang Ferry Amsari gitu kan, itu sudah sangat gamblang, jelas, dan kita sudah sama-sama simak bersama gitu kan. Tetapi kita berharap bahwa tanggal 22 bulan April apa namanya, ini menjadi putusan yang seadil-adilnya sekali lagi. Nah, oke. Sobat Sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebelum saya mengakhiri pertemuan kita, pertemuan singkat kita setiap hari ini, gitu kan, per hari ini, selanjutnya saya ingin menyampaikan 7 poin untuk mengingatkan kita semuanya. 7 poin gugatan Pilpres 2024 yang disampaikan oleh tim hukum Paslon 01 ya. Oke Sobat Sewot, berikut ini rinciannya buat kita semuanya. Yang pertama, pengkhianatan terhadap konstitusi dan pelanggaran asas pemilu yang bebas, jujur, dan adil, berupa tidak sahnya pendaftaran paslon 02 atau sekurang-kurangnya tidak terpenuhinya syarat Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden Republik Indonesia tahun 2024. Kemudian yang kedua, poinnya adalah independensi penyelenggara pemilu yang sangat buruk ya. Yang ketiga, terjadi dugaan nepotisme, yakni pengangkatan kepala daerah yang masif untuk pemenangan paslon tertentu, atau kalau kata paslon 01 untuk pemenangan paslon 02 gitu. Nah, selanjutnya yang keempat, pejabat kepala daerah ya kerahkan bawahan. Mereka menggerakkan struktur bawahannya untuk mendukung paslon 02. Yang kelima, keterlibatan aparatur negara sekelas menteri dan lain sebagainya. Yang keenam, pengerahan kepala desa dan perangkatnya. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh adalah politisasi bantuan sosial menjelang Pilpres 2024. Oke Sobat Sewot, sekian dulu narasi Sewot TV, semoga bermanfaat. Mari kita rutin membaca sholawat kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salam sejahtera untuk semuanya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.